Suatu hari di bulan Maret tahun 1983, Wakil Komandan Detasemen 81 Anti-Teror Kapten Prabowo Subianto tampak sibuk. Prabowo memerintahkan satuannya untuk siaga. Perintah itu membuat komandannya, yaitu Luhut, kaget. Prabowo melaporkan kepada Luhut bahwa Benny Murdani dan beberapa petinggi ABRI mengeluarkan senjata dalam jumlah banyak untuk kudeta. Luhut kemudian menjelaskan kepada Prabowo bahwa ia mengetahui hal tersebut. Namun, kekhawatiran Prabowo sebenarnya berlebihan. Senjata-senjata itu bukan untuk kudeta, melainkan untuk dikirim ke Afghanistan. Senjata itu merupakan bantuan untuk para mujahidin Afghanistan untuk melawan invasi Uni Soviet. Senjata untuk Afghanistan itu diantaranya jenis senjata SKS buatan Israel dan senapan serbu AK-47 yang terkenal praktis untuk negara miskin. Marsekal Muda Teddy Rusdi menjelaskan alasan utama memberikan senjata AK-47, supaya mujahidin Afghanistan mudah memanfaatkan peluru yang mereka sita dari tentara Soviet. Senjata-senjata itu adalah bekas pakai milik ABRI dari Operasi Trikora, pembebasan Irian Barat. Banyak senjata Uni Soviet mangkrak setelah tahun 1965. Bantuan senjata itu adalah bagian dari operasi intelijen yang digalang Benny Murdani. Pengiriman pada 1983 itu bukanlah kali pertama. Sebelumnya, sekitar 1981, sudah ada pengiriman senjata dari Indonesia ke Afghanistan. Pada tanggal 18 Februari tahun 1981, Benny sendirilah yang pergi ke Islamabad untuk bertemu kepala intelijen Pakistan. Mereka membahas penyediaan logistik, obat-obatan dan persenjataan untuk melawan Uni Soviet. Jumlah senjata yang terkumpul dan siap dikirim ke Afghanistan mencapai 2.000 pucuk senapan. Jumlah itu setidaknya cukup untuk mempersenjatai 2 batalion Afghanistan. Senjata itu lalu diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Sebelum diterbangkan, nomor seri senjata-senjata itu dihapus dan dikemas dalam peti berlambang palang merah. Untuk menyamarkannya sebagai bantuan makanan atau obat-obatan. Setelah mendarat di Pakistan, peti senjata itu diangkut dengan sejumlah truk menuju perbatasan Afghanistan. Operasi intelijen ini tak dikoordinasikan dengan atase militer Indonesia untuk Pakistan yang kala itu dijabat oleh Kolonel Kavaleri Haryanto. Menurut Hendro Subroto, operasi itu dilakukan dalam rangka mencari dana dan dukungan dari Barat. Setelah Soekarno lengser, Indonesia masih menjadi negara bagian non-blok. Tapi saat itu Indonesia condong ke Barat dan secara diam-diam menjauhi Soviet. Detasemen 18 anti-teror sempat ribut gara-gara hal itu. Tapi, masalah itu akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan oleh para petinggi ABRI, termasuk Presiden Soeharto. Setelah operasi intelijen itu berhasil, Soeharto mengangkat Benny Murdani menjadi Panglima ABRI. Dia menggantikan Jenderal M. Yusuf. Bagaimana pendapat kalian?